Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaulu fadammarna tadmira. Shadaqallahu alazim. Para pemirsa UPI TV yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia, patut kiranya untuk mengawali kajian kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan acara yang mulia ini, yaitu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang roadmap kepemimpinan seorang muslim, artinya dalam perspektif Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini tidak main-main. Walaupun dunia ini sesungguhnya adalah permainan, senda gurau dan seterusnya, tapi kita memiliki visi besar bagaimana kita melanjutkan, meneruskan, menyampaikan dan menegakkan risalah Rasulullah SAW, yaitu al-Islam yang al-haq ini. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, terutama dalam surat At-Tin ayat 4-5, itu disebutkan, dan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna manusia ini dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kenapa? Karena kita manusia ini diberi potensi oleh Allah, yaitu potensi fisik, potensi ruh, dan potensi akal. Ya. Tetapi kalau ketika potensi ini tidak dimaksimalkan dengan secara optimal dalam rangka tugas kemanusiaan, menyampaikan risalah Islam ke tengah-tengah umat yang saat ini mengalami krisis spiritual, kalau manusia tidak memanfaatkan fungsi itu, maka manusia tadi akan ditempatkan yang serendah-rendahnya. Artinya tidak mampu menjalankan kepimpinannya di dalam kehidupan ke depannya. Ini juga dilanjutkan firman Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, yaitu kemudian kami kembalikan manusia tadi, hamba Allah tadi, ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya betapa pentingnya amanah kepemimpinan ke depan ini di akhir zaman ini. Di dalam mukadimah tadi saya sebutkan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaulu fadammarna tadmira. Yang artinya apabila Allah hendak menghancurkan sebuah qarya, sebuah desa, sebuah wilayah, kalau kita tarik dalam konteks yang luas saat ini, apabila Allah hendak menghancurkan sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah komunitas, apapun namanya, maka Allah panggil mutrafiha. Mau mutrafiha? Apa yang dimaksud dengan mutrafiha itu? Itu orang-orang elit. Bukan orang-orang elit, tapi orang-orang elit, yaitu pemimpin, orang hidup mewah yang diberi otoritas untuk mengatur sebuah komunitas itu, bangsa itu, umat itu, yang diberikan amanah untuk mengantarkan masyarakatnya, umatnya yang sejahtera, yang menyenangkan dan seterusnya. Tapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan tupoksinya dengan benar, tidak mampu melaksanakan amanah kepimpinannya dengan baik.
Maka mutrafiyah tadi itu melakukan sebuah kedurhakaan, melakukan sebuah penyimpangan atau anomali. Baik penyimpangan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum, dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Kemudian berlakulah ketetapan kami, keputusan kami, kehendak kami, irada kami. Kemudian Korea itu, bangsa itu, wilayah itu, umat itu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Subhanallah min dzalik. Artinya potensi dan urgensi kepemimpinan itu sangat penting di dalam sebuah kehidupan. Maka lantas apa ketika kita melihat fenomena seperti itu tidak muncul amanah kepemimpinan yang dengan baik? Ternyata kalau kita bicara amanah kepemimpinan, roadmap kepemimpinan seorang muslim itu ternyata juga ditegaskan dalam firman Allah, terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, Inna aradnal amanata alas samawati wal ard wal jibali fa'abain ayahmilna wasfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan, Allah telah menawarkan kepada makhluk-makhluk besar yang potensinya mentaati, tunduk dan patuh pada Allah. Apa makhluk besar itu? Yaitu langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian makhluk besar itu tidak mampu menerima amanah itu karena betapa beratnya amanah itu. Mereka enggan karena khawatir tidak mampu memikul beban amanah itu. Kemudian amanah itu dipikullah oleh manusia, yaitu hamba Allah ini, yang tadi memiliki potensi 3 tadi. Ternyata manusia menerima amanah itu. Kemudian dilanjutkan oleh firman Allah, yaitu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya amanah itu sangat penting. Harus yang mengambil amanah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas, yang memiliki integritas, yang fatona, yang sidik, amanah, fatona, dan seterusnya. Qawiyun amin, kemudian bastatan fil jism dan sebagainya. Itu yang seharusnya tampil ke depan. Tapi sekarang banyak orang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki integritas, kemudian duduk diberi kekuasaan sehingga mengalami sebuah kehancuran negeri itu, bangsa itu, dan umat itu. Nanti kita akan kembali pada season berikutnya. Pemirsa UBI TV yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu apa eksistensi peran roadmap sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan ini dalam perspektif Islam. Tentu kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan kepemimpinan ke muka bumi ini. Tugas kita yang pertama adalah sebagai abdillah, sebagai hamba Allah, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi seluruh aktivitas kehidupannya bermuaranya adalah menjadikan Allah wayatuna. Allah adalah tujuan kami. Baik kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai takmir misalnya, sebagai direktur sebuah perusahaan, bahkan di pemerintahan dan sebagainya, ya itu harus diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini tidak lain adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lantas apa yang dimaksud ibadah? Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan ibadah adalah al-ibadatu hiya ta'atu Allahi azza wa jalla fima umiru wal intihau amma. Jadi yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah sebuah proses menuju ketaatan, menuju ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah ibadah. Maka semangat kita sebagai seorang amanah kepimpinan itu adalah kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Status apapun yang kita miliki, yang kita sandang, semuanya dalam rangka menjadikan Allah hoyatuna, Allah adalah tujuan kami. Sehingga semangatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Engkau lah kami menyembah dan beribadah kepada Allah, dan hanyalah kepada Allah lah kita minta pertolongannya. Para pemirsa TVUB yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini yang nomor 2. Sesuai dengan tema judul yang saya sampaikan tadi, yaitu apa peran kita, tugas kita, roadmap kita sebagai seorang muslim adalah menjadi melanjutkan amanah kepemimpinannya itu tidak lain kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai leader, sebagai imam, sebagai pemimpin untuk mengelola dan memimpin yang namanya sumber daya alam ini, memimpin dunia ini. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam bahwa potensi manusia yang namanya orang beriman, orang muslim itu memiliki potensi kepemimpinan. Dan ini dijelaskan oleh firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat lastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang di antara kamu yang mengerjakan amal soleh. Artinya iman senantiasa diiringi dengan amal soleh. Kemudian bahwa Dia itu Allah sungguh-sungguh telah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Artinya orang-orang beriman itu ada potensi kepemimpinan, tetapi tidak berlevel, tidak hanya berlevel regional, nasional, tapi bahkan internasional. Bukankah dunia ini diwariskan kepada ibadur rahman, orang yang beriman, dan seterusnya. Artinya Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Bukankah setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya, ada proses kepimpinannya, ada proses amanah kepimpinan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, setiap kamu adalah pemimpin, sebagai imam, sebagai leader, dan setiap leader, setiap pemimpin, setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi menjadi pemimpin itu berat, ya. Kalau pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, bukan isi tas, ya. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang sidik, pemimpin yang fatona, pemimpin yang tablek, pemimpin qawiyun amin dan basatun fil jism, fa insyaallah orang seperti ini yaitu orang yang cerdas, orang yang paham akan persoalan keumatan, paham akan persoalan kebangsaan, maka seperti ini yang seharusnya layak menjadi pemimpin. Tapi sekarang masih banyak orang yang tidak paham tentang kepimpinan, tidak paham akan persoalan keumatan dan kebangsaan, mereka berambisi menjadi pemimpin. Ya, ini yang terjadi. Maka apa yang terjadi kalau itu ada? Maka orang-orang yang tidak mampu melaksanakan amanah tadi, maka negeri itu akan dihancurkan oleh Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang seperti itu yang tidak amanah, maka tidak layak masuk surga. Bahkan kedudukan pemimpin begitu tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan orang-orang yang kepimpinannya amanah dan adil nanti di akhirat tempat duduknya itu dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak melaksanakan janji-janjinya misalnya, artinya berdusta, artinya berkhianat, berbohong, maka orang-orang tadi, pemimpin-pemimpin tadi yang ambisi tadi itu, Allah akan melaknatnya, Allah akan menyiksanya, artinya tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Para pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana agar kepimpinan ini ada keberlangsungan yang baik? Maka harus seorang pemimpin harus memahami tugasnya, harus memahami peran dan tugasnya, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, yang adil tadi itu harus paham bahwa tugas pemimpin itu adalah melayani dan mengurus persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan umatnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan partainya,
kepentingan oligarki atau bagaimana kepentingan umat yang didahulukan. Kalau itu ada insya negara yang kita cinta ini yang dibangun oleh pemimpin yang memiliki sifat beriman dan bertakwa. Semangatnya adalah walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini diisi oleh orang-orang rakyat atau pemimpinnya yang beriman dan bertakwa pada Allah, yang landasannya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman baru soleh, maka negeri itu, bangsa itu pasti akan dibantu oleh Allah ketika menghadapi persoalan yang sangat pelit misalnya. Persoalan yang sangat kompleks. Artinya pemimpin yang beriman dan bertakwa yang memiliki integritas dan kapasitas ilmu dan faham akan persoalan kebangsaan, maka yang namanya bumi dan langit dan seterusnya itu akan menjadi berkah. Tapi sebaliknya kalau pemimpin itu tidak amanah dan tidak beriman bertakwa, maka kata Allah, kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, yang ketiga adalah bagaimana eksistensi peran dan tugas amanah kepemimpinan atau roadmap kepemimpinan seorang muslim dalam membangun kepemimpinan itu adalah yaitu membangun peradaban umat. Ya, seorang pemimpin itu harus mampu membangun peradaban umat. Ya. Dengan apa? Dengan tarbiyah dan dakwah. Karena saat ini yang namanya krisis kekeringan spiritual itu ada di tubuh umat Islam. Dan tantangan dakwah ke depan semakin hari tidak semakin ringan. Maka bagaimana tugas pemimpin membangun peradaban umat sehingga menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Maka semangatnya adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Ayat firman Allah sangat terkenal ini. Wal takum minkum ummatu yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya dan adalah ada di antara segolongan umat di antara kita ini. Untuk apa? Untuk melakukan proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya sudah saatnya lah dakwah yang al-haq ini harus dikelola, dimanage dengan manajemen yang bagus, dengan manajemen yang rapi, dengan manajemen yang apik. Karena ketika sebuah kebenaran yang namanya dakwah ini tidak dikelola dengan maksimal, tidak dikelola dengan profesional, alias amatiran dan acak-acakan, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah fakta realitas yang ada kita saksikan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan, adanya kezaliman di tengah-tengah umat atau kemaksiatan di tengah-tengah umat yang sudah mengepung umat Islam ini dengan tantangan dakwah yang begitu kompleks ini, maka Rasulullah memberikan resep, ada 3 cara untuk menangani persoalan itu, ya, yaitu Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bil qalbihi wa dzalikal at'aful iman. Ini resepnya ketika kita menghadapi tantangan dakwah, menghadapi persoalan kemaksiatan, dan kemaksiatan saat ini tidak hanya bimakna zina, justru kemaksiatan yang maha dahsyat yang sangat mempengaruhi kehidupan keumatan ini atau kebangsaan ini adalah kemaksiatan di bidang politik. Tidak adanya keadilan, tidak hanya keadilan di bidang ekonomi, tidak adanya keadilan terutama di bidang hukum, yaitu tebang pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan banyak kasus-kasus seperti ini, dan ini kita rasakan.
Apa yang kita lakukan? Rasul memberikan resep untuk menangani itu adalah pertama dengan biyadihi, yaitu dengan tangan, dengan kekuasaan. Artinya betapa pentingnya dakwah harus dikawal, diiringi dengan kekuasaan. Kalau bahasa milenialnya itu the power of politik, ini penting. Kita bicara kekuasaan itu penting, bukan tabu. Ya kan? Tempat-tempat strategis, apakah itu di istana, apakah itu di parlemen, di eksekutif, yudikatif, itu harus banyak nyebar orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang paham akan persoalan kebangsaan, paham akan persoalan keumatan. Kalau itu nyebar di mana-mana, insya Allah kebaikan, fastabiqul khairat itu akan ada dan akan mengurangi yang namanya kemungkaran dan sebagainya. Yaitu hendaklah kamu rubah dengan kekuasaan, dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka hendaklah kamu rubah dengan lisan. Lisan inilah yang kita lakukan saat ini, yaitu melalui proses dakwah. Baik dakwah di digital, dakwah di media sosial, dakwah door to door, dakwah di mimbar, dakwah dan seterusnya. Termasuk dakwah dengan tulisan. Ini sudah saatnya gerakan itu harus muncul, terutama adalah di media sosial. Karena saat ini tantangan dakwah di media sosial benar-benar nyata. Adanya huzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi sekarang benar-benar sudah bermain. Maka umat Islam harus cerdas memanfaatkan dunia sosial ini dengan baik, sehingga dakwah melalui digital ini sangat penting, melalui media ini sangat penting. Kalau kita tidak menguasai itu, maka media itu akan dikuasai oleh kaum liberalisme, sekularisme, dan ismisme lain sekarang dalam kondisi kuat, dalam kondisi bersatu. Maka siapa yang salah? Itu umat Islam. Harus kita tingkatkan semangat dakwahnya, yaitu dengan bilisan ini. Terutama adalah suara kiai, suara ustadz, suara ulama-ulama yang khair, bukan ulama-ulama su. Ini harus tampil lebih banyak menguasai di media sosial, lebih banyak menguasai di mimbar-mimbar, lebih banyak menguasai di dunia cetak maupun macam-macam. Harus ada pembagian tugas. Pentingnya yaitu dakwah dengan lisan ini. Kalau dakwah dengan lisan belum mampu, dengan kekuasaan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka yang terakhir Rasul memberikan resep yaitu dengan hati. Hati inilah selemah-lemah iman. Minimal kita mengingkari atas persoalan keumatan ini, atas tantangan dakwah ini yang begitu masif. Kita harus melakukan sebuah proses kekuatan doa agar kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman tidak mengepung umat Islam, tidak menyerang umat Islam. Maka itu tugas yang terakhir adalah dengan doa. Dan doa ini kata Rasulullah SAW adalah selemah-lemah iman. Karena ujungnya dakwah itu adalah harus ada perubahan. Inna waha la yuhairu ma biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka harus ada dalam dirinya atau dalam mereka sendiri. Sehingga semangat kita adalah kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita bicara tentang dakwah merubah umat adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita dipanggil oleh yang beriman ini. Hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu transaksi, suatu muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Ternyata tijarnya ini, perdagangannya di sini bukan perdagangan bimana ekonomi baik mikro maupun makro yang sifatnya profit oriented, mencari keuntungan duniawi, materi, fulus dan sebagainya. Tapi tidak itu yang dimaksud. Tapi hendaklah kalian apa? Yaitu beriman kepada Allah. Ada tauhid, ada keimanan, ada akidah di sini. Dan hendaklah kalian beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu meyakini akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah risalah Islam diterjunkan atau diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun.
Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Untuk apa diturunkan? Yaitu membawa risalah Islam sebagai petunjuk kebenaran dan memenangkan di atas agama-agama lain. Maka yang berikutnya adalah kita dalam rangka berjuang berdakwah itu, yaitu dengan berjihad fisabilillah, dengan kekuatan harta kita, dengan kekuatan jiwa kita dipersembahkan dalam rangka untuk membela agama Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.